Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Siraman kolbu, sejukkan hati. Ya, pemirsa di rumah, telah terjadi sesuatu yang tidak bisa kita siarkan secara langsung kepada pemirsa semua, tapi di sini telah terjadi apa ya istilahnya, reaksi dari Mas Yusef ketika tadi kita sedang interview, ketika kita sedang mewawancarai Mas Yusef. Nah, sekarang Mas Yusef, saya mau tanya, yang dirasakan apa sekarang di badan ini? Ini tangan kayak Sakit? lemes banget, sakit. Lemes? Leher juga sakit. Sakit semua ya? Leher, tangan terlebih begitu? Oke. Ini yang tadi masalah pasangan tadi, yang 3 orang tadi. Itu ada pengaruh dari luar juga nggak? Misalkan ada yang nggak suka sama hubungannya Mas Yusef sama calon tunangan, biasanya kan begitu. Yang pertama itu sama juga, si perempuannya kena santet juga sih sama orang yang suka. Oh. Waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar, mau tunangan, terus turun dari kapal pesiar itu ceritanya mau menentukan jadwal, ternyata sudah menikah dengan yang lain. Ya, terus yang kedua itu yang kedua itu juga sama disantet, calon perempuannya dari Sukabumi, yang sukanya itu kepala desanya. Astagfirullahaladzim. Dan ditolak, tapi setelah ditolak itu si calon itu nggak bisa jalan, jadi ngesot. Ya Allah. Setelah ke medis katanya nggak ada apa-apa, tapi malam-malamnya teriak-teriak. Oh, gitu. Itu calon yang kedua orang Sukabumi berarti? Betul. Waduh. Yang kemudian Yang ketiganya setelah nggak ngedes itu, jadi ceritanya menyerang saya juga. Yang kedua nih, calon yang kedua. Ya, pas kejadian yang Pak Kades itu. Kemudian, tapi alhamdulillah saya nggak kena. Yang kenanya ke bapak saya sampai meninggalnya. Innalillahi Gitu. wa inna ilaihi raji'un. Nah, di cerita Black Panther ini juga bapak saya juga sama. Jadi beliau ya, mungkin nggak ngerti bahwa itu ada jenazah juga, yang si Black Panther. Kadang-kadang sebelum meninggalnya itu dia suka ngelihat itu, katanya lagi apa, disebutnya kumbang hitam itu, katanya lagi di kamar tamu katanya gitu.
gitu sampai meninggalnya. Sampai meninggalnya. Iya. Oke. Berarti jenazahnya itu bisa langsung turunnya ke Mas Yusef, nggak ke ayah ya? Ke ayah dulu. Ayah dulu baru ke Mas Yusef. Iya. Oh gitu. Baik, ini sebetulnya hal yang sulit diterima oleh nalar, tapi ini memang nyata adanya. Pertanyaan saya, Mas Yusef tahu itu yang calon tunangan pertama itu kena santet, yang kedua kena santet, bahkan tadi yang diceritakan itu dari mana? Apa dari orang pintar atau dari analisa Mas Yusef sendiri? Jadi waktu itu kan calon yang kedua itu laporan ke saya, katanya sekdesnya bilang ke calon itu, Fit, kamu mah katanya kuat ya, katanya gitu. Kuat kenapa Pak Kades? Si Pak Sekdes gitu. Pak Kades katanya suka bawa-bawa foto kamu katanya, ke dukun di daerah Cianjur. Wah. Gitu. Dan waktu bapak saya juga waktu di rumah sakit sama dipakai daun kelor, bilangnya dari Cidaun Cianjur. Baik, sekarang ketemu Pak Ustadz, sebetulnya yang mau disampaikan apa, ingin mengeluarkan ilmunya atau ingin cepat dapat jodoh atau seperti apa? Yang pasti Ingin didoakan. ingin didoakan supaya saya juga tidak mau seperti ayah saya Pak, itu 2 tahun Pak Ustadz, 2 tahun itu susah meninggalnya karena tidak mengerti bahwa itu tuh jenazah gitu. Kemudian saya juga ya ada perempuan juga dari kecil yang itu saya yang bikin mungkin nggak tahu karena dia suka, jadi setiap misalnya perempuan juga gitu. Ya, Alik. Gitu. Ya berarti ini namanya awut ilmu, nah itu ya. Awut ilmu itu bongkarin ilmu. Tapi umurnya tadi mau lepas nggak? Kemudian yang tadi Jinebula tadi lahir dalam Jelas ya. Walaupun agak lama, maksudnya nggak bisa keluar hari ini sebulan nggak, karena memang ini banyak sekali. Jadi mudah-mudahan doa saya mengawali untuk keluarnya. Ya, kalau ada sihir saya akan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan salah satu kasusnya seperti Mas Yusef. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Yusef. Ya Allah, memohon kepadamu agar sakit yang diderita Mas Yusef dan juga ilmu-ilmu nasab yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef dan sihir dan seluruh ilmu-ilmu yang tidak manfaat untuk iman dan ketakwaan Mas Yusef kepadamu ya Allah, dimohonkan oleh Mas Yusef kepadamu agar kau berkenan untuk melepas seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Yusef banyak sekali ilmu-ilmu musyrik ya Allah, aku mohon ampuni dosa musyrik Mas Yusef ya Allah. Dan aku mohon agar engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef. Dan aku mohon jika di dalam tubuhnya Mas Yusef banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon padamu agar engkau hancurkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, padamu hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan musyrik dan juga amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengunci tubuhnya Mas Yusef dari ujung kepalanya Mas Yusef sampai ujung kakinya Mas Yusef ya Allah. Hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Mas Yusef ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Good. Ya good. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Yusef ya Allah ada sihir, teror dan santet, aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teror dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef ya Allah, dan juga benda-benda gaib sihir yang ada dalam tubuhnya Mas Yusef, hancurkan seluruhnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun.
Ya Allah, mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mas Joseph banyak sekali ilmu-ilmu nasab, ya Allah, yang ada dalam tubuhnya Mas Joseph, yang mengunci tubuhnya Mas Joseph, mengunci pada otaknya Mas Joseph, mengunci pada otak kecilnya, mengunci pada motoriknya, mengunci pada hipofisa, hipokampus dan hipotalamus, mengunci pada jantungnya Mas Joseph, ya Allah, dan seluruh tubuhnya Mas Joseph, ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu nasab yang dari orang tua sebelum Mas Joseph, ya Allah. Keluarkan semuanya dari tubuhnya Mas Joseph, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, mohon padamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Joseph, ya Allah. Ilmu-ilmu nasab dari orang tua sebelumnya, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika mereka membangkang untuk keluar, ya Allah, aku mohon padamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, hancurkan mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Joseph banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mas Joseph, ya Allah, dan mengisi tubuhnya Mas Joseph. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan.
Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.